Ma'asyiral ikhwan rahimakumullah. Pada bulan ini, bulan ketiga di bulan Hijriyah, yaitu bulan Rabiul Awal atau bulan ketujuh dalam tanggalan pesantren Sirna Rasa, Pangersa Guru Agung dalam kitab Fadhailus Suhur menerangkan huruf kedua dalam bulan ini, yaitu menyampaikan tentang basyirah. Apa itu basyirah? Al-basyiratu hiya quwwatun lil qalbi munawwaratu binuril qalbi binuril qudsi. Di sini basyirah adalah suatu kemampuan yang dimiliki oleh hati yang telah tersinari dengan cahaya ilahi. Maka bisa dikatakan bahwa pandangan kita dalam perspektif kehidupan ini ada pandangan secara lahiriah maupun pandangan secara batiniah. Maka secara lugawi dikatakan basor penglihatan mata zahir, basyirah penglihatan hati atau batin yang mempunyai kemampuan membedakan hak dan batil dengan cahaya Allah Subhanahu wa taala. Maka Ibnu Faris mengatakan basyirah adalah hujah yang jelas dan keyakinan yang tidak ada keraguan di dalamnya. Jadi orang-orang yang sudah mampu untuk membedakan pandangan lahir dan pandangan batin dengan basyirah tersebut, maka orang yang melek hatinya tidak tertipu dengan kulit luar. Dicontohkan, bila kita melihat buah duren, secara dohir buah duren itu kalau dipegang tanpa suatu alat atau benda, itu akan menyakitkan karena durinya tajam. Kalau kita tidak melihat dengan ilmu dan juga dengan namanya petunjuk dari Allah melalui mata hati kita, maka durian itu selamanya tidak akan kita bisa makan tanpa dasar yang kuat dengan ilmu dan cahaya ilahiyah yang tertumpu daripada batin kita semua. Masyaallah ikhwan rahimakumullah. Apa sih dalil Al-Quran dalam basirah? Ini diterangkan dalam surat Yusuf ayat 108. Kul haji sabili ud'u ilallahi ala basyiratu anna wa manittaba'ani. Katakanlah, inilah jalanku. Aku dan orang-orang yang mengikutiku berdakwah kepada Allah di atas basyirah atau hujah yang nyata. Jadi dakwah sendiri harus memakai basyirah. Harus memakai pandangan mata hati. Kalau dakwah itu hanya didasarkan hujah semata secara basar, maka itu akan bisa membuat orang menjadi egosentris. Bisa merasa dia lebih pintar, lebih baik dari yang lain. Tapi kalau kita memakai dengan mata hati kita, dengan basyirah yang Allah tetapkan cahaya dalam kalbu kita, maka melihat semua itu dilihat dengan namanya kejernihan. Maka di sini bagaimana dakwahnya Bangsa Aba Aus dan seluruh yang mengikuti beliau harus pakai ilmu, bukti dan mata hati yang jernih, bukan hanya ikut-ikutan. Kita sebagai ikhwan mengikuti ilmu bekas yang sudah dilakukan bangsa Aba Aus, Aba Anom, Aba Sepuh dan seluruhnya sampai baginda Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka di sini pentingnya kita ilmu amaliyah, amal ilmiah dan maliyah. Ini yang menjadi patokan daripada Thariqah Qadiriyah, Naqsyabandiyah, Mahasuriyah, Sinarasa, PPKN. Ilmu amaliyah, amal ilmiah. Maka di sini ada yang dikatakan manakib,
Supaya apa? Bukan hanya pandangan secara lahiriah saja, tapi pandangan secara batiniah yang kita bisa lakukan. Ma'asyiral ikhwan, fungsi basyir bukan hanya untuk perintah berdakwah dengan basyir, tapi dengan basyir untuk melihat diri sendiri, bukan melihat orang lain. Tapi bukan hanya seperti itu, tapi bagaimana dengan basyirah ini kita bisa mengaca diri kita, melihat diri kita. Maka dikatakan dalam surat Al-Qiyamah ayat 4, Allah Subhanahu wa taala berfirman, balil insanu ala nafsihi basyiratun. Bahwa manusia menjadi saksi atas dirinya sendiri. Kita tahu hidup itu bagaikan mimpi. Yang tadi kita bisa berkumpul bersama dengan kawan-kawan kita. 1 menit, 2 menit. Mereka ada yang pergi ke daerah lain. Ada yang namanya mencari ilmu. Ada apapun yang mereka lakukan. Dan juga yang tadinya bulan ini kita berkumpul, bulan besoknya belum tentu kita bisa berkumpul. Kemungkinan sudah tenang, sudah kembali ke hadapan Yang Maha Kuasa. Jadi hidup ini bagaikan namanya fata morgana. Yang kita lihat ada oase air di padang pasir. Tetapi dikala kita berjalan menuju air tersebut, ternyata air itu hilang. Itulah kehidupan. Yang mana di sini bagaimana proses kehidupan itu menjadi kacamata batiniah kita melihat kepada keadaan diri kita. Maka sering dikatakan, siapa yang bisa menilai dirinya, siapa yang bisa merasakan nafsunya, siapa yang bisa mengenal dirinya, maka dia akan kenal kehidupan perjalanannya. Menuju siapa? Menuju yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Masyiral ikhwan rahimakumullah. Makna daripada hati nurani sendiri yang paling tahu benar salah, Basyirah akan membongkar alasan-alasan ini. Kadang-kadang kita melihat waliya mursyida itu di luar tubuh kita, melihat pengusaha Abah Anu, Abah Aus. Tetapi dalam hal ini, waliya mursyida yang membisikkan dalam hati nurani kita untuk tidak melanggar perintah Allah, untuk melaksanakan perintah-perintah yang sudah diperintahkan oleh guru agung kita. Itulah waliya mursyida. Waliya mursyida secara zahir adalah pengersa Abah Aus. Secara batiniah Allah turunkan cahaya dengan cahaya talqin zikir yang disampaikan oleh guru kita, itu berkembang luar biasa di dalam tubuh kita yang menjadikan kita bisa melihat perbedaan-perbedaan yang ada, kemampuan daripada diri kita semua. Masyiral ikhwan rahimakumullah. Di samping berdakwah dan untuk melihat diri sendiri, maka ini juga ada pengertian bagaimana bedanya orang yang punya basyirah dan namanya buta mata hati. Maka dikatakan dalam surat Ar-Ra'd ayat 19, Allah Subhanahu wa taala berfirman, apakah orang yang mengetahui bahwa apa yang diturunkan kepadamu adalah benar sama dengan orang buta? Kadang-kadang apa yang disampaikan oleh Al-Quran, disampaikan oleh guru agung kita jelas. Tapi kadang-kadang diri kita menutupinya. Diri kita tidak mengakuinya. Merasa diri kita lebih baik daripada hujah-hujah yang disampaikan oleh guru kita. Contoh pasti sekarang ini. Bagaimana sekarang lagi giat-giatnya dana abadi ikhwan, Suryalaya, Sirna Rasa, PPKN. Untuk mewujudkan keinginan pengersa Abah Anom untuk menjadikan ulama yang sampai sekarang itu tidak terjadi. Maka di zaman pengersa Abah Aus ini, Abah ingin mewujudkan cita-cita pengersa Abah Anom, menjadikan
namanya STID sehingga rasa menjadi Usama, Universitas Saifullah Maslul. Ini harus kita perjuangkan. Kalau dalam bahasanya para sahabat, andaikan dana abadi itu ada 100 miliar saja, pendidikan yang berjalan di Usama tersebut untuk kegiatan kita itu tidak akan habis. Dan mereka mendapatkan bagian daripada kemuliaan yang kita titipkan dengan wakaf daripada uang kita. Maka di sini pentingnya investasi dalam dana abadi tersebut bukan hanya untuk pribadi kita sendiri. Contoh, bila satu keluarga ikhwan punya 7 orang, 7 orang itu masuk dalam dana abadi. Kalau bisa harus mampu. Kenapa? Untuk mewujudkan guru kita untuk menjadikan semua itu berjalan untuk kemaslahatan ikhwan. Maka di sini dikatakan man hasunat khidmatuhu wajabat karamatuhu. Siapa baik khidmatnya wajib mendapatkan karamahnya. Maka ikhwan-ikhwan di Jakarta maupun dimanapun tolong berlomba-lomba untuk mewujudkan cita-cita ini. Bukanlah hanya kita berkata-kata, kita hanya mendengar, tapi kita tidak ittiba. Ibarat istima ittiba. Datang, duduk, dengar, dan ikuti. Apa yang disampaikan ini supaya apa? Makanya jangan sampai buta mata hati kita dengan itu. Kita lakukan. Maka saya bilang kepada seluruh ikhwan, dengan adanya dana abadi ini ada keuntungan investasi kita jarak yang memang tidak bisa diukur dengan lapisan jarak. Itu berkesinambungan, berjalan terus. Idza mata ibni Adam in qata'a amaluhu ila min salasin. Setiap anak cucu Adam meninggal dunia terputuslah amalnya. Au sodaqotun jariyah. Nah, sodaqoh jariyah ini yang menjadi berjalan dengan dana abadi tersebut. Maka kita semua ikhwan harus siap. Kata Pangersa Ki Amin telepon ke saya, kalau tidak bisa 2 tahun, 3 tahun juga enggak apa-apa. Dihitung bagaimana kekuatan ikhwan untuk melaksanakan maklumat ini, untuk dapat melaksanakan dan mewujudkan keinginan guru agung kita semua. Andaikan satu wilayah saja minimal itu 1.000 orang, otomatis dari 1.000 orang itu kali 38 provinsi, 380.000 orang, 380, 38.000 orang. Itu dikali 1 juta aja sudah namanya 38 miliar. Itu bisa berjalan dengan pasti. Jangan sampai kita tidak melakukannya. Maka kita dengan ini jangan sampai buta mata hati kita mendapatkan penerangan kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulnya. Maka ikut saja. Maka yang punya keluarga 777 masukkan. Anggap saja investasi untuk anak-anak kami walaupun dia tidak tahu. Masukkan itu walaupun harus dicicil selama 3 tahun. Yang penting kita dapat melaksanakannya. Masyiral ikhwan rahimakumullah. Maka di sini Rasulullah SAW bersabda, ittaqu firasatul mu'min fa innahu yanzuru binurillah. Takutlah kepada firasat orang mukmin karena sesungguhnya dia melihat dengan cahaya Allah. Guru kita melihat dengan cahaya Allah untuk keinginan daripada seluruh ahli silsilah sampai baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena dengan ainul basyirah, takutnya dengan firasat pandangan orang mukmin, orang yang senantiasa hatinya bersandar ke hadapan Allah, maka firasat itu adalah buah dari basirah, bisa melihat hakikat sesuatu. Maka di sini bila kita sandingkan apa yang kita lihat ini, berusaha ikhwan semua, jangan diam saja, jangan hanya katakan ya,
tapi tidak melakukannya. Katakan tidak kalau memang tidak. Tapi jangan sampai kita menjadi orang munafik yang mengatakan sami'na wa a'ta'na, tapi kita tidak pernah namanya melaksanakan apa yang diperintah oleh guru agung kita. Ini adalah keindahan untuk kita semua, agar melek hati kita untuk melihat itu ada cahaya yang terang benderang yang memberikan jalan kepada kita. Jangan kita sampai namanya tidak mengikuti cahaya itu. Kalau kita mengikuti cahaya itu, kita akan sampai kepada tujuan yang kita inginkan. Maka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mendapatkan apa yang Allah berikan di dalam hati-hati manusia yang ingin bisa mengenal dirinya, mengenal Tuhannya. Maka baginda Nabi Ibrahim alaihissalam mengatakan apa yang beliau doa, ya Allah, perlihatkan kepada kami yang hak itu hak dan berikan rezeki yang mengikutinya. Perlihatkan kepada kami yang batil itu batil dan berikan rezeki untuk menjauhinya. Jadi kalau kita sudah melihat yang hak itu hak, wajib kita mengikuti cahaya tersebut. Tapi kalau itu yang batil, jauhkanlah rezeki untuk mengikuti yang batil itu. Semoga Allah berkahi semuanya, segalanya, selamanya. Allah berikan kemampuan kepada kita semua dengan senantiasa kita istiqomah berzikir kepada Allah. Allah bukakan pintu hati kita untuk melihat sesuatu itu dengan tajalli Allah Subhanahu wa taala dalam perbuatan-perbuatan yang sudah kita lihat dari keagungan sifat-sifat Allah melalui guru agung kita Pangersa Abah Aos. Kita ikuti kapanpun dimanapun beliau berada. Berkah semuanya, selamanya, segalanya, selamanya. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.